hernia pada anak merupakan kasus yang sering kita jumpai dalam praktek sehari-hari. Ya, jadi pasti teman-teman peserta semua pernah menjumpai ataupun menangani kasus hernia pada anak. Ya, jadi kalau pada anak itu hernia itu banyak jenisnya. Ya, mulai dari yang berat-berat seperti congenital diaphragmatic hernia atau yang kita sebut sebagai hernia diafragma, kemudian hernia ventralis, kemudian hernia inguinalis lateralis, dan hernia umbilicalis. Yang akan kita bahas saat ini tentu yang sering kita jumpai, yaitu dua jenis hernia ini, yaitu hernia inguinalis lateralis dan hernia umbilicalis. Penanganan hernia inguinalis lateralis dan umbilicalis ini sebenarnya sangat ringan ya, dalam arti penanganan yang tepat itu akan memberikan hasil yang sangat baik ya. Jadi pasien akan sembuh sempurna dengan segera tanpa sequel atau gangguan lain akibat dari penyakit ini. Kalau secara umum kita mengetahui bahwa hernia itu adalah protrusi atau penonjolan isi suatu rongga melalui defek atau bagian lemah dari dinding rongga tersebut. Ya, jadi yang namanya hernia dimanapun lokasinya, di tulang belakang atau kita sebut sebagai hernia nucleus pulposus, atau di kepala, di intrakranial, ataupun yang paling banyak itu adalah di dalam abdomen. Ya, jadi supaya hernia itu bisa terjadi harus ada defek atau bagian yang terbuka dari dinding rongga tersebut. Ya, secara umum penyebab terbukanya rongga itu ada dua. Yang pertama adalah memang rongga itu tidak tertutup dari dalam kandungan. Ya, artinya defek itu memang berasal dari anak atau bayi itu saat dia di dalam kandungan yang tidak sempurna penutupannya. Ya, ini memang salah satu penyebab yang paling sering pada kasus-kasus pada anak. Berbeda dengan penyebab kedua, ya, lubang atau defek itu terjadi karena adanya penahan atau dinding rongga yang memang lemah. Artinya kenapa dia bisa terbentuk defek atau lubang? Itu karena ada kelemahan dinding dari organ tersebut. Ya, ini biasanya etiologi kedua yang diakibatkan oleh kelemahan dinding ini merupakan penyebab hernia pada orang tua atau orang dewasa. Ya, jadi kita pada anak itu kebanyakan disebabkan oleh suatu proses yang sifatnya kongenital. Hernia itu semuanya sama ya, bahwa risikonya adalah organ yang keluar, organ yang harusnya di dalam ruangan dan dia keluar melalui lubang atau defek, itu resikonya satu ya, jadi terjadinya jepitan atau enkarserasi dari organ yang keluar tadi. Jadi jepitan atau enkarserasi inilah yang memang harus dicegah supaya tidak terjadi pada kasus-kasus hernia. Pada hernia di abdomen tentu yang paling sering terjepit itu adalah organ usus. Yang pertama kita bahas adalah hernia umbilicalis. Jadi mungkin teman-teman sejauh semua sangat familiar dengan gambar ini ya. Bayi dengan perut yang seperti ini, kemudian di tengah umbilicusnya itu ada tonjolan yang ditutupi oleh kulit. Ya, ini yang kita sebut sebagai hernia umbilicalis. Secara statistik, ini saya ambil dari jurnal Pediatric Umbilical Hernia, ya, ini cukup baru tahun 2021. Angka kejadian hernia umbilicalis pada anak kulit putih saat lahir itu 10-30%. Ini merupakan angka yang cukup banyak dijumpai ya. Dan dengan seiring waktu pada usia 1 tahun insidensinya menurun 2-10%. Ini tanpa operasi. Artinya
sebagian besar bayi yang mengalami hernia umbilikalis tanpa diapa-apain pun sebenarnya akan sebagian besar akan sembuh sendiri. Karena kejadiannya itu menurun secara drastis ya dari 10 sampai 30 menjadi 2 sampai 10% pada usia 1 tahun. Dan 84% bayi prematur dan lahir dengan berat badan yang rendah itu 84% mengalami hernia umbilikalis. Oleh karena itu, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa salah satu faktor risiko terjadinya hernia umbilikalis adalah bayi yang lahir prematur dan berat lahir yang rendah. Kenapa hernia umbilikalis terjadi? Sebagaimana kita ketahui bahwa umbilikus itu atau pusar ya itu merupakan satu lingkaran ya, lingkaran yang tersusun oleh tepi dari otot abdomen ya, terutama otot rectus abdominalis. Jadi setengah kiri dibentuk oleh otot rectus sebelah kiri dan setengah kanan dibentuk oleh rectus sebelah kanan. Nah, harusnya kedua tepi otot itu bertemu di tengah ya, tapi pada kasus-kasus tertentu terjadi gap atau celah antara tepi rectus kanan dan kiri. Inilah yang menyebabkan terjadinya lubang dan usus yang berada di dalam rongga abdomen itu akan terdorong keluar. Ini yang tampak sebagai benjolan pada hernia umbilikalis. Kalau kita lihat secara ilustrasi ya seperti ini ya. Jadi di umbilikusnya itu ada benjolan dan benjolan itu ditutup oleh struktur kulit yang intak ya. Jadi semua benjolan itu ditutupi oleh kulit yang utuh ya. Nah, kalau kita lihat dari sagital itu dari dalam itu terlihat bahwa sebenarnya yang terdorong keluar itu adalah usus ya, sebagian besar usus. Walaupun kadang-kadang kita bisa jumpa seperti adanya omentum atau organ genital perempuan terutama, yaitu seperti uterus, kemudian ovarium dan lain-lain itu kadang-kadang keluar ke sini. Tapi kalau sebagian besar yang keluar itu adalah usus. Ya, jadi defek inilah yang menyebabkan usus itu akan terdorong keluar. Biasanya orang tua akan mengeluh bahwa anaknya itu timbul benjolan di pusar, ya, terutama saat menangis, mengendap atau bermain. Jadi kalau hernia itu terutama di daerah perut, kalau tekanan perut itu sedang tinggi, misalnya kondisi menangis, mengendap dan bermain ini, maka organ interabdomen itu akan terdorong ke tempat yang ada lubang di sana atau menjadi defek. Secara penelitian juga hernia umbilikalis ini terkait beberapa kelainan lain, yaitu trisomi 21, 18, hipotiroidisme, dan sindrom dysmorphos lain. Ya. Jadi bila kita menjumpai pasien-pasien dengan hernia umbilikalis, kita harus juga melihat secara general apakah bayi atau anak tersebut memiliki kelainan genetik. Ya. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya itu sangat mudah ya. Jadi tidak perlu pemeriksaan yang ribet-ribet, cukup dengan anamnesis yang tadi adanya keluhan benjolan di umbilikus, kemudian juga dari pemeriksaan fisik ya, di mana ada benjolan di daerah umbilikus yang hilang timbul, terutama saat anak atau bayi itu mengedan, menangis, dan lain-lain. Ya. Bila kita saat kita lakukan pemeriksaan benjolan itu tidak kita temui, kita bisa melakukan falsafah test ya. Prinsipnya adalah bagaimana tekanan abdomen itu meningkat ya. Misalnya pasien disuruh meniup balon atau kadang-kadang kita paksa bayi itu untuk menangis atau berteriak. Dengan rangsangan itu biasanya benjolan akan timbul. Bila kita menjumpai hernia umbilikalis, itu biasanya terapinya adalah konservatif. Konservatif dalam arti kita tidak melakukan tindakan operasi ya sampai usia 2 tahun. Karena 95% kasus hernia umbilikalis itu akan
hilang sendiri sebelum usia 2 tahun. Ya. Nah, selain itu ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses hilangnya hernia umbilikalis. Ya. Jadi di sini saya ambil dari satu jurnal mengenai penggunaan penggunaan adhesive strapping ya, nanti dijelaskan di belakang, dan juga menggunakan belt umbilical. Jadi prinsip bagaimana hernia umbilikalis ini supaya bisa cepat hilang adalah usus itu yang keluar masuk, usus yang keluar masuk ini tidak sering keluar, sehingga kita memberikan waktu rektus, otot yang di sebelah kiri dan kanan ini untuk tumbuh bertemu di tengah. Ya, jadi usus jangan sering-sering lewat sini karena dia akan mengganggu pertumbuhan pertumbuhan otot lateral ini untuk bertemu di tengah. Ini jurnalnya baru ya. Jadi ini di Jepang. Di sana mereka meneliti menggunakan adhesive strapping ya. Jadi caranya adalah hernia umbilikalis itu saat kita dorong usus ke dalam itu akan terasa ada ring lubang di tengah-tengah umbilikus ini. Nah, inilah si ring tadi itulah yang menjadi defek atau celah sehingga usus dari dalam itu akan keluar. Nah, usus yang sedang di luar, ya itu kita dorong perlahan dengan menggunakan jari. Sebaiknya kukunya pendek ya, supaya tidak cedera kulit dan organ dalam abdomen. Kemudian didorong ke dalam, itu akan terasa kenyal-kenyal usus itu akan terdorong masuk ke dalam. Nah, saat usus itu sudah di dalam, tepi kiri dan kanan umbilikus itu disatukan ya dengan bantuan jari tangan kiri dan kanan. Jadi kayak dilipat di tengah ya. Kemudian setelah dalam posisi usus terlipat itu segera diberikan strapping atau ya di sini mungkin hipafix ya atau plester ya. Tujuannya supaya memfiksasi posisi saat kedua rektus ini bertemu ya, kemudian ditutup dengan plester atau offside layer plastik supaya tahan air biasanya. Nah, dari hasil penelitian ini dalam 3 bulan itu hampir 60% anak atau bayi dengan hernia umbilikalis itu udah hilang hernianya. Ya, artinya ini cukup cepat dengan cara seperti ini. Yang jadi masalah adalah seringkali timbul komplikasi iritasi pada kulit di tempat menempelnya plester ini ya, tapi dikatakan iritasi itu sangat ringan, hanya kemerahan aja, sehingga masih bisa diabaikan oleh orang tua pasien. Cara kedua adalah ini umbilical belt ya, dan ini banyak sekali jualnya di toko-toko online ya, namanya umbilical truss. Nah, mereknya banyak. Jadi prinsipnya adalah di tengah dari strap atau sabuk ini itu ada salah satu bagian yang menonjol ya. Jadi yang menonjol inilah yang dimasukkan ke celah atau lubang di umbilikus ini, kemudian dia diikatkan ke belakang. Memang ini cukup lebih mudah dibandingkan dengan adhesive strapping yang kita lihat di tempat yang di sisi kiri ini. Ya, kemudian ujung-ujung belt ini kemudian ditemukan karena ada perekatnya di sana. Hasilnya juga lumayan baik ya. Kalau ini pengalaman pasien-pasien yang kita jumpai itu rata-rata dalam 1 tahun itu hampir 90% lebih anak itu sudah hilang hernianya dengan penggunaan belt yang truss ini. Kapan sih kita lakukan operasi? Jadi operasi pada hernia umbilikalis itu sangat jarang sebenarnya. Ya, kita lakukan operasi bila terjadi inkarserasi, artinya usus yang keluar melalui defek umbilikus itu mengalami jepitan, ya, bahkan sampai kurang aliran darah atau stramulasi,
Ya, itu kalau ini terjadi memang harus segera kita lakukan operasi. Kemudian juga pada kasus-kasus di mana terjadi ruptur kulit hernia umbilikalis ya. Jadi kulitnya itu robek sehingga usus itu keluar dari benjolan itu. Kemudian bila setelah usia 2 tahun ukuran defeknya masih 1,5 cm. Nah, kalau kasus ini dijumpai ya anaknya udah lumayan besar, kemudian benjolannya juga lumayan besar, dari hasil penelitian tadi didapatkan bahwa bila usia lebih dari 2 tahun dengan ukuran diameter lebih dari 1,5 cm, itu mau ditunggu sampai kapanpun itu tidak akan menutup ya, sehingga biasanya mulai muncul problem atau gangguan baik terjadi jepitan ataupun secara kosmetik anak akan mengeluh tidak nyaman dengan benjolan di umbilikusnya. Operasinya sebenarnya operasi yang tidak berat-berat sekali ya, artinya hanya dilakukan dengan insisi kecil di bawah umbilikus dan dilakukan penjahitan fascia yang terbuka dengan jahitan. Ya seperti ini. Jadi ini adalah titik hernia umbilikalisnya. Kita lakukan insisi smile atau melingkar mengikuti lipatan umbilikus. Kemudian defek yang menjadi penyebab lubang pada umbilikus itu dilakukan penjahitan ya, kemudian ditutup lagi, hasilnya seperti ini ya. Jadi resiko operasi juga secara umum tidak terlalu besar karena kita tidak mengganggu usus yang ada di dalam abdomen ya, kita hanya menjahit fascia yang terbuka pada umbilikusnya. Dari penelitian ini juga dikatakan bahwa risiko yang kita takutkan tadi, yang terjadinya jepitan atau inkarserasi itu sangat jarang ya, hanya 0,07 sampai 0,3%. Artinya walaupun kasusnya banyak, sangat jarang dijumpai adanya jepitan atau inkarserasi. Pasca operasi itu biasanya komplikasi yang mungkin terjadi yang komplikasi operasi secara umum ya, adanya infeksi luka operasi, kemudian kadang-kadang benjol terjadi hematom di luka operasi, kemudian adanya seroma. Itu yang mengenai hernia umbilikalis. Yang kedua yang kita bahas adalah hernia inguinalis lateralis ya. Kasusnya seperti ini ya, di mana skrotum pada anak ini sampai terdorong hebat ya, karena adanya desakan usus yang turun sampai ke bawah sini ya. Jadi inilah kita sebut sebagai hernia inguinalis lateralis. Ini mungkin sangat familiar juga, kasusnya banyak dan rata-rata pasien datang itu dengan di Indonesia terutama itu biasanya udah sebesar ini nih keluhannya ya. Sedangkan orang luar negeri itu mereka biasanya lebih cepat untuk datang periksa, sehingga kadang-kadang mereka melihat gambar seperti ini heran ya, kok bisa sampai sebesar ini dibiarkan. Nah, jadi kalau tadi hernia umbilikalis itu banyak pada bayi, kalau hernia inguinalis lateralis itu adalah hernia terbanyak pada bayi dan anak ya. Jadi ini merupakan kerjaan sehari-hari seorang dokter pada anak ya, karena kasusnya sampai 5%, artinya 5 dari 100 anak di bawah 18 tahun itu mengalami hernia ya, ini cukup banyak kasusnya. Keluhannya biasanya orang tua atau anak itu mengeluh adanya benjolan yang bermula di lipat paha inguinal dan akan turun sampai kemaluan dan kantong skrotum ya. Jadi biasanya benjolan yang seperti gambar tadi itu tidak langsung sampai ke bawah sana ya, biasanya bermula dari lipat paha ya. Jadi orang tua sering melihat seperti ada keras-keras di lipat pahanya baik kiri atau kanan. Kemudian anaknya cenderung rewel ya. Kalau dibiarkan dia semakin turun ya, semakin turun sampai sekitar kemaluan dan bahkan bisa sampai ke turun sampai ke kantong skrotumnya. Keluhan benjolan tadi itu dirasakan terutama saat tekanan perutnya tinggi ya, sama seperti hernia umbilikalis tadi.
Biasanya muncul benjolan saat anak itu menangis, ya, kemudian mengedan atau saat bermain-main, ya, tiba-tiba saat bermain timbul benjolan di lipat pahanya, dan tekanan tinggi intraabdomen akan memicu timbulnya benjolan, ya. Artinya sebaliknya saat perut itu rileks, misalnya lagi tidur atau lagi istirahat, benjolan itu akan cenderung berkurang atau menghilang. Bahkan pada anak-anak tertentu yang sudah terbiasa dengan benjolan itu, dia bisa merasakan atau mereduksi benjolan tersebutnya. Biasanya dia akan baring, pantatnya diangkat, kemudian didorong sama anak itu untuk memasukkan usus yang turun ke bawah. Nah, jadi ilustrasinya adalah seperti ini, ya. Yang terlihat sebagai benjolan di lipat paha itu adalah komponen usus yang turun, ya. Ini merupakan defek atau penyebab atau lubang di dasar atau lantai abdomen yang menyebabkan usus itu bisa keluar melalui lubang tersebut sampai ke kantong skrotum. Hernia ini inguinalis lateralis itu tidak melulu terjadi pada laki-laki, pada perempuan juga bisa, ya. Kalau pada perempuan biasanya sama, ya, keluhan di lipat paha, kemudian dia akan bisa menonjol sampai ke atas kemaluannya. Kalau ini masih fase awal, ya, di sini terlihat adanya benjolan di lipat paha, ya. Kenapa bisa terjadi? Ya, jadi hernia inguinalis lateralis ini penyebabnya yaitu adalah tidak menutupnya prosesus vaginalis, ya. Prosesus vaginalis itu mestinya obliterasi atau tertutup secara sempurna pada saat bayi itu lahir. Nah, prosesus vaginalis ini memang waktu di dalam kandungan gunanya adalah jalan lewatnya testis. Jadi testis itu waktu di dalam kandungan dibentuk di dalam perut, kemudian seiring dengan bertambahnya usia fetus, dia akan terdorong ke bawah sampai ke skrotum, ya. Tapi mestinya jalan bekas turunnya skrotum testis itu akan tertutup, tapi pada kasus-kasus hernia jalannya itu masih terbuka, ya, sehingga ada lubang yang menjadi jalan usus bisa turun ke bawah. Dan pada perempuan itu adalah patent canalis nook, ya. Jadi ini sama seperti laki-laki. Pada perempuan itu biasanya canalis nook ini adalah proses bagian dari proses fiksasi ligamen di ovarium. Nah, faktor risiko adalah prematuritas, ya. Jadi anak prematuritas 13% itu mengalami hernia. Kenapa prematuritas merupakan salah satu risiko? Karena proses penutupan prosesus vaginalis ini terjadi di trimester akhir saat di dalam kandungan. Kalau bayinya udah keburu lahir sebelum proses penutupan ini terjadi, maka pasti hernia akan terbentuk di sana. Kemudian juga jenis kelaminnya berpengaruh. Laki-laki lebih banyak dari perempuan. Ya, walaupun jarang, tapi tetap perempuan itu masih ada yang mengalami hernia, ya. Kemudian kasus-kasus di mana testis itu tidak turun, ya. Jadi testisnya aja masih di dalam perut, pasti jalannya masih terbuka. Kemudian juga adalah faktor genetik. Orang tua yang mengalami hernia cenderung memiliki anak dengan hernia juga. Gejala klinisnya ini dibagi menjadi 4, ya. Ini sebenarnya bisa dibilang tingkatan severity dari hernianya, ya. Yang paling ringan itu adalah yang kita sebut sebagai hernia reponibilis. Artinya benjolannya masih bisa hilang timbul. Artinya saat anak bermain, anak menangis, itu akan timbul benjolan. Sebaliknya saat anak itu istirahat atau tidur, benjolannya akan menghilang atau berkurang. Yang kedua, dan ini tidak ada keluhan, tidak ada nyeri, tidak ada muntah, pasien atau anak masih tenang-tenang aja. Yang kedua adalah irreponible, artinya benjolan tadi udah nggak bisa masuk, tapi anak masih tenang-tenang aja, belum ada keluhan apapun. Hanya
si benjolan hernia tadi itu udah nongkrong di tempatnya tanpa bisa dimasukkan kembali. Yang ketiga adalah yang hernia yang mengalami inkarserasi. Artinya selain benjolan itu tidak bisa masuk, itu udah muncul tanda-tanda sumbatan usus atau kita sebut sebagai ileus. Anak akan muntah, perutnya akan kembung, nyeri hebat, yang kolik, kemudian nggak bisa platus ataupun BAB. Bahkan di kulit benjolannya itu kita akan bisa melihat tanda-tanda radang atau pemerahan. Yang paling parah, usus yang terjepit tadi tidak dapat aliran darah sehingga dia akan mengalami iskemik bahkan nekrosis ya, ususnya akan bocor. Itu kita sebut sebagai hernia strangulata. Hernia itu bisa terjadi pada sisi manapun ya, sisi kiri, kanan, dan bahkan bisa dua-duanya. Paling banyak itu terjadi di sisi kanan. Perempuan itu lebih sering mengalami atau terjadi hernia kiri dan kanannya. Dari penelitian ini didapat hampir 2 kali lipat dibandingkan laki-laki. Ya, perempuan 25%, laki-laki 12%. Artinya kalau ada perempuan hernia, itu kita harus pikirkan kemungkinan adanya hernia di sisi satunya lagi. Untuk diagnosis juga sama seperti hernia umbilikalis. Penegakan diagnosisnya itu dari klinis ya, dari anamnesis pemeriksaan fisik itu kita bisa yakin ini adalah suatu hernia. Bisa dibantu dengan falsafat tes ya, artinya bila benjolan sedang tidak ada, bisa dipicu dengan anak disuruh untuk mengedan atau batuk atau meniup sesuatu, dan biasa benjolan itu akan muncul. USG dan pemeriksaan lain seperti CT scan itu hanya membantu menegakkan diagnosis saja. Kemudian berbeda dengan hernia umbilikalis, hernia inguinalis lateralis itu penanganannya hanya satu ya, operasi. Jadi operasinya disebut sebagai operasi herniotomi. Tujuannya adalah usus yang terjepit atau berada di luar abdomen, di luar perut itu dikembalikan ke dalam abdomen. Kemudian yang menjadi lubang atau defek itu ditutup ya. Dan tujuan operasi ini sebenarnya adalah jangan sampai terjadi jepitan usus pada kasus-kasus yang masih reponibel ya. Dan di sini juga risiko jepitan dikatakan sekitar 4%. Artinya dari seluruh anak yang mengalami hernia 4% itu terjadi inkarserasi atau jepitan. Nah, yang menarik adalah pada anak-anak atau bayi yang sudah terdiagnosis hernia pada usia kurang dari 1 tahun, 85% kasus inkarserasi itu terjadi dalam 1 tahun. Artinya, misalnya saat lahir dia sudah hernia, hampir 85% kasus inkarserasi itu terjadi pada bayi tersebut. Ya, jadi ini penting untuk menjelaskan kepada orang tua yang kadang-kadang masih ragu apakah anak saya harus dioperasi pada kondisi masih bayi ya. Di sini dikatakan bahwa kapan sih dilakukan operasi? Bila pasiennya masih tanpa keluhan, dalam arti hanya reponibel, benjolannya masih bisa keluar masuk, itu dikatakan segera setelah terdiagnosis ya dengan operasi elektif. Artinya ya bila anaknya lagi batuk pilek, ya mungkin disembuhin dulu. Atau misalnya anaknya lagi mau ujian, ya diselesaikan dulu ujiannya, kemudian baru direncanakan untuk operasi. Sebaliknya, operasi yang sito atau saat itu juga, itu bila kasus-kasus sudah hernia yang inkarserata atau strangulata ya. Tujuannya tentu jangan sampai yang inkarserata yang terjepit itu menjadi kasus strangulata ya, di mana aliran darah pada usus yang terjepit itu sangat kejar-kejaran dengan waktu ya. Semakin lama usus itu terjepit, maka aliran darah juga akan semakin sedikit bahkan tidak ada, dan ini akan sangat memberikan atau mempengaruhi hasil operasinya. Pada kasus-kasus tertentu ya, pada kasus bayi dengan preterm itu tentu kita harus pertimbangkan mengenai resiko biusnya ya, karena risiko operasi itu tidak hanya risiko tindakan saja, tapi juga terkait dengan
risiko pembiusan, ya, sehingga pada kasus-kasus yang preterm itu biasanya kita yakinkan bayi itu layak dan kuat untuk menjalani operasi hernia dengan bius umum. Nah, ini adalah tempat lokasi operasi hernia, ya. Sekarang bahkan sudah bisa dilakukan laparoskopi, ya. Artinya kita tidak melakukan irisan seperti ini, tapi hanya dari satu kamera di sini disertai dengan jahitan kecil di daerah inguinalnya. Pada kondisi usus yang terjepit dan nekrosis, artinya ususnya nggak dapat darah sehingga bocor, tentu operasinya tidak semudah herniotomi tadi, ya. Usus yang sudah nekrosis atau hitam atau sudah mati tadi memang harus dilakukan reseksi anastomosis, artinya usus yang hitam itu dipotong dan kemudian disambung. Herniotomi adalah operasi yang sangat aman, biasanya one day care, mungkin pagi operasi, sore udah balik, ya. Operasinya perlu bius umum karena anak-anak, dan pasca operasi anak ya beraktivitas seperti biasa, ya. Orang tua sering bertanya-tanya habis operasi gimana, ya. Jadi secara umum ya anak seperti biasa aja, nggak ada yang perlu dijaga atau dibatasi dalam hal aktivitasnya. Komplikasi rekurennya, rekurensi muncul kembali itu ada, ya, kurang dari 1%. Cedera bladder dan testis kurang dari 1%, dan paling banyak itu adalah skrotum yang bengkak. Ya, biasanya dalam 24-48 jam itu sudah hilang sendiri. Dan risiko ini rekuren serta cedera pada bladder dan testis itu akan meningkat pada kasus-kasus yang mengalami inkarserasi. Nah, untuk teman-teman di daerah itu mungkin ketemu, ya, kasus dengan hernia yang mengalami inkarserata, ya. Jadi sebaiknya itu ini yang kita lakukan, ya. Yang bisa sejauh lakukan itu adalah memposisikan pasien supaya kepala lebih rendah dan bokong lebih tinggi, ya. Tujuannya supaya gravitasi, dengan adanya posisi gravitasi usus itu akan harapannya akan masuk kembali ke dalam intraabdomen. Yang kedua, berikan analgetik, ya. Karena anak atau bayi yang kesakitan akibat jepitan itu akan cenderung gelisah dan menangis, sehingga tekanan perutnya akan semakin tinggi, ya, sehingga dia akan menambah bagian usus yang keluar melalui lubang hernia tadi. Yang ada benjolannya akan semakin besar dan itu akan semakin mengganggu pada proses penyembuhannya. Kemudian dilakukan dekompresi, ya, pasang selang lambung, ya. Pada bayi mungkin dilakukan pemasangan OGT, atau pada anak yang lebih besar dilakukan pemasangan NGT. Tujuannya supaya tekanan abdomennya bisa berkurang, ya. Kemudian pasien dipuasakan. Pada kasus tertentu itu ada beberapa jurnal yang menyarankan penggunaan diazepam rektal, ya. Cuma kita tahu bahwa diazepam itu memiliki efek gangguan respiratori, sehingga kita harus awasi mungkin dengan pemberian oksigen atau pengawasan saturasi, ya. Kemudian tentu rujuk rumah sakit untuk dilakukan operasi, ya, rumah sakit yang memiliki fasilitas untuk operasi pada bayi dan anak. Untuk hernia ini diferensial diagnosisnya seperti ini, ya, ada hidrokel, torsio, dan tumor, ya. Hidrokel itu tentu berbeda. Perbedaannya dengan hernia adalah yang turun itu bukan usus tapi cairan, sehingga dengan pemeriksaan transuminasi dia akan memberikan hasil yang positif. Torsio biasanya pasien akan nyeri hebat, ya, dengan posisi testis yang cenderung lebih tinggi, dan mendata tumor biasanya dari pemeriksaan fisik itu akan meraba benjolan yang keras, ya, bukan seperti hernia yang cenderung lunak. Saya rasa demikian. Ini ada gambar anak yang baru selesai operasi hernia. Dia happy sekali, tidak ada nyeri lagi pada ekspresinya. Saya rasa demikian. Saya kembalikan kepada moderator.